Siap. Baik, selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sunugraha, lalu ada juga rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifkan Nur Hasan Ahmad. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Nama saya Dodi Muhammad. Kami akan mempresentasikan asesmen 2 mata kuliah PRBW, di mana dalam proyek kami itu untuk membahas dengan judul Home Daily. Lalu ada gambar gear, dan juga ada fasilitas yang dibangun. Yang pertama itu adalah beberapanya itu kami mendokumentasikan pembuatan REST API, di mana REST API sendiri bersinggungan dengan migration, controller, model, resource, routing, dan juga yang terakhir ada tahap pengetesan dengan Postman. Selanjutnya untuk migration sendiri kami membuat beberapa, di mana ada yang kami buat itu ada produk kategori, selalu juga ada produk, ada juga di mana di dalamnya ada image, order, review, part, dan juga addresses. Lalu relasi antar tabel juga dihubungkan dengan foreign key. Selanjutnya kami juga menggunakan autentikasi default, di mana menggunakan session dan juga personal access token. Lalu ini merupakan contoh dari tabelnya beserta kolom-kolomnya. Ini juga untuk controllernya kami memiliki beberapa controller, di mana yang pertama itu ada out, lalu juga dalam implementasinya kami membedakan admin dan juga admin jasa, di mana hal tersebut juga sudah sesuai dengan konsultasi dari mata kuliah analisis perancangan sistem informasi bersama Bu Ais. Lalu juga ada kontrol user. Nah, ini mungkin logika dan fasilitas sederhana di CRUD kami, yaitu ada index, store, show, update, dan juga destroy. Ini untuk fungsi-fungsinya di sini sudah ada yang menampilkan dan juga menyimpan, menampilkan detail spesifik, memperbarui data, juga menghapus data. Lalu logika umum yang kami terapkan itu meliputi validasi input menggunakan parameter request dan juga validate. Lalu juga kami menyediakan response JSON untuk memudahkan integrasi antara frontend dan juga nantinya pengujian API. Ini untuk mode admin sendiri, ini ada beberapa controller, di mana ada kategori, image controller, order controller, dan juga product controller, juga transaction controller, beserta terakhir itu user controller. Penjelasan selanjutnya ada autentifikasi, di mana kami juga menyetel autentifikasi ini dengan controller sendiri, di mana fungsi yang pertama bisa register, bisa login, lalu juga bisa logout. Lalu dalamnya juga kami nyatakan sekalian juga ketika create user baru itu langsung mengembalikan response JSON, lalu juga membuat token sekalian. Lalu juga selanjutnya adalah controller, juga kami punya dua, yang satu lagi itu Google Controller, di mana kami menggunakan autentifikasi Google All Out, di mana fungsinya itu ada redirect to Google dan juga handle Google Callback. Ini untuk admin jasa sendiri, di mana spesifiknya dia menambahkan jasa. Lalu untuk fitur lainnya sama saja. Untuk model sendiri kami sesuai dengan kebutuhan kami, yaitu ada model alamat, model log admin, ada model juga account service, live chat message, card, live chat session, order, produk kategori, review, dan user. Resource sendiri kami berikut adalah struktur yang directory yang digunakan, di mana kami memecah beberapa bagian view menjadi admin, penjasa, lalu juga harusnya ada user. Selanjutnya ada ini mungkin detailnya ketika halaman-halamannya beserta dengan directory yang sudah tadi disampaikan. Untuk routingnya, ini merupakan routing dari yang kami buat. Untuk tanpa out ini ada beberapa, ada produk, login, register, Google, callback, dan lain seterusnya. Selanjutnya ini adalah untuk bagian admin. Ini ada pages, user, transaction, kategoris, lalu juga produk. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan pengujian untuk testing API-nya menggunakan Postman.
Nah, untuk Postman sendiri itu, nah untuk di Postman ini kita memiliki root yang public dan ada root yang protected. Nah, untuk pengujian API yang pertama, kita untuk di bagian role admin, di mana untuk role admin saya memiliki API untuk menambahkan user. Nah, untuk request yang pertama itu adalah request method get, di mana dia ini adalah root yang public. Ini untuk melihat semua user. Nah, di sini menampilkan response JSON dengan berbagai ID user. Total user ada 10. Kemudian misalkan untuk menambah user seperti ini. Ini untuk kita sini saya menggunakan request post, kemudian mengedit user, kemudian di sini menghapus user juga terdapat respon JSON dengan pesan user berhasil dihapus. Kemudian ada public routes lagi, di mana untuk melihat semua kategori. Nah, kemudian public routes yang kedua itu adalah uh, melihat semua produk. Itu menampilkan banyak produk. Kemudian untuk jasa juga menggunakan public routes, di mana di sini saya belum menambahkan jasa sehingga dia menampilkan pesan JSON jasa tidak tersedia karena belum ditambahkan. Untuk melakukan testing untuk mengedit, misalkan saya di sini pengen mengedit API, mengedit data user. Sekarang saya ingin mengedit user dengan ID 3. Namanya siapa? Gimana? Sudah bisa? Belum, saya masih mencoba. Kita tambahkan namanya ID 3. Nah, passwordnya itu nah, di sini saya telah menggunakan request put untuk mengedit data user. Seperti kita lihat di sini, untuk user dengan ID 3 ini akan terganti. Nah, kemudian untuk menghapus user, misalkan saya ingin menghapus user dengan ID 3 tadi. Kita lihat lagi, maka user dengan ID 3 akan terhapus. Kemudian untuk misalkan saya juga ingin men-testing untuk menghapus kategori. Misalkan sini saya melihat ada kategori, saya ingin menghapus kategori dengan ID misalkan 6. Kita melihat kategori. Nah, ID dengan kategori 6 telah terhapus. Mungkin untuk testing API, mungkin dari Postman-nya cuma begitu aja. Kemudian saya lempar ke rekan saya. Oke, baik. Mungkin akan dilanjutkan oleh saya.
Oh, mohon maaf, saya sepertinya mengalami kendala. Mungkin akan dilanjutkan kembali oleh Hasan. Sudah di-pull tadi, San? Belum? Untuk mitransnya saya belum full. Mungkin rekan lainnya belum saya impor library-nya. Tinggal di-pull saja, coba. Di-pull saja dulu. Coba saya pull. Oh, ya ini dia yang terbaru sih. Coba mungkin rekan ada yang telah menginstal Mitrans, config Mitrans. Yuk, gaskan yuk. Biar urusan. Mungkin ada sedikit kendala teknis dalam mendemokan aplikasi. Selanjutnya mungkin akan langsung saja di demo nanti. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas beberapa kesalahan dan juga dalam kata dan juga teknis. Itu saja mungkin dari API dari kami. Selanjutnya mungkin akan langsung kami hubungkan di LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.